Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ida Delima Nursanti. Saya dari Prodi PGSD STKIP Ar-Rahmaniyah Depok kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan tentang salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah kajian biologi, yaitu tentang struktur dan perkembangan hewan. Dan pada kali ini, kami akan sedikit membahas tentang jaringan epitel dan jaringan ikat pada hewan vertebrata. Kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu Ibu Dina Mariana, Bu Santi Supriyati, Ibu Yunianti, dan saya sendiri Ida Delima Nursanti. Sebelum membahas lebih jauh tentang jaringan epitel dan jaringan ikat pada hewan, kita cari tahu dulu apa itu sebenarnya jaringan dan ada berapa jaringan pada hewan vertebrata. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel sejenis yang memiliki fungsi dan struktur yang sama untuk membentuk suatu organ. Lalu, pada hewan vertebrata terdapat 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel atau epitelium merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Sedangkan jaringan ikat atau konektif disebut juga jaringan penyokong yang memiliki fungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari mesenkim dan mesoderm. Lalu ada jaringan otot atau muscle yang tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Dan ada juga jaringan saraf atau nervus yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Jaringan epitel sendiri memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sel-selnya tersusun rapat. Lalu pada jaringan epitel terdapat saraf, tetapi tidak mengandung pembuluh darah. Dan jaringan epitel ini memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jaringan epitel berdasarkan letaknya terdapat pada epidermis berbatasan dengan lingkungan luar, lalu ada endotelium membatasi organ dalam, dan mesotelium membatasi rongga. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel terbagi 5, yaitu epitel pipi, epitel kubus, epitel silindris, epitel transisional, dan epitel kelenjar. A. Jaringan epitel pipi. Epitel pipi selapis, tipis, dan pipi seperti lembaran. Inti sel berbentuk cakram, berfungsi sebagai jalan untuk pertukaran zat dari luar ke dalam tubuh dan sebaliknya. Terletak pada kantung udara paru-paru, jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limpa. Epitel pipi berlapis tersusun dari beberapa sel pipi yang berlapis sangat banyak dan rapat, berfungsi sebagai perlindungan tubuh terhadap gesekan. Terletak pada rongga hidung, rongga mulut, dan kerongkongan. Jaringan epitel kubus. Epitel kubus selapis tersusun dari sel-sel yang berbentuk kubus, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi serta sebagai pelindung. Terletak pada permukaan dalam lensa mata, retina mata, kelenjar ludah, saluran nefron, ginjal, kelenjar keringat, dan kelenjar tiroid. Epitel kubus berlapis tersusun dari sel-sel berbentuk kubus selapis, berlapis-lapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, melindungi dari gesekan dan pengelupasan, berada pada saluran kelenjar keringat dan kulit. C. Jaringan epitel silindris. Epitel silindris selapis, lapisannya satu lapis berbentuk silindris. Sitoplasma jernih atau berbutir-butir. Inti sel berbentuk bulat, terletak di dekat dasar, berfungsi sebagai penyerapan nutrisi dari usus dan sekresi. Terdapat pada kelenjar pencernaan, kantung empedu, lambung, dan usus. Epitel silindris berlapis tersusun dari satu lapis sel berbentuk silindris dan lapisannya selalu basah. Tempat berlangsungnya absorpsi dan ekskresi sebagai pelindung terhadap gerak zat. Sebagai saluran ekskresi, kelenjar susu terdapat pada permukaan laring, faring, kelenjar susu, dan kelenjar ludah.
Epitel silindris bersilia, tersusun atas beberapa lapisan sel berbentuk silindris atau batang dan memiliki silia atau berbulu getah. Berfungsi sebagai lapisan pelindung dan menghasilkan mukus atau lendir. Tempat terjadinya difusi dan absorpsi zat terdapat pada saluran reproduksi, saluran pernapasan, dan rongga hidung. D. Jaringan epitel tradisional. 1. Tersusun atas sel-sel yang bentuknya mengembang, tak beraturan, dan berubah bentuk. 2. Pemberi ruang tambahan dan mengubah bentuk dalam kondisi tertentu. 3. Terletak pada saluran pernapasan, kandung kemih, dan ureter dan ginjal. E. Jaringan epitel kelenjar. 1. Jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. 2. Endokrin atau hormon. Tidak memiliki saluran khusus, contoh timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. 3. Ensokrin memiliki saluran khusus, contoh ludah, keringat, pankreas, dan hormon. Jaringan ikat. Jenis-jenis jaringan ikat. 1. Jaringan ikat padat. 2. Jaringan ikat longgar. 3. Jaringan lemak. 4. Jaringan tulang rawan. 5. Jaringan tulang. 6. Jaringan darah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jaringan limpa. Jaringan ikat. 1. Paling banyak terdapat di dalam tubuh. 2. Berfungsi sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Pelindung, menyimpan energi dan sirkulasi. Yang ketiga, tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun. 1. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat didominasi oleh serat kolagen, bersifat tidak elastis, tersusun dari sel-sel fibrolas, berfungsi sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat padat teratur terdiri dari 1. Ligamen, penghubung tulang dengan tulang. Yang kedua, tendon, penghubung otot dengan tulang. Jaringan ikat padat tidak teratur, pembungkus tulang dan lapisan epidermis kulit. 2. Jaringan ikat longgar. 1. Terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Yang kedua, terdiri dari sel makrofag, plasma, dan tiang. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Dan yang keempat, terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. 3. Jaringan lemak atau adiposa. 1. Tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Yang kedua, berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ tubuh dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan pengatur suhu tubuh. Dan yang ketiga, terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ dalam. Yang keempat, ada jaringan tulang rawan. Tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Tersusun dari sel tulang rawan kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang rawan hialin, berwarna putih kebiruan, transparan, dan daya elastis yang tinggi. Terdapat pada tulang rusuk, tulang pipa, hidung, rangka embrio, dan saluran pernapasan seperti laring, trakea, dan bronkus. Yang kedua ada tulang rawan elastis, tersusun dari selat elastis warna kuning dan perikondrium. Contohnya
epiglotis, daun telinga, tulang rawan pada faring, dan pembuluh eustachius. Yang ketiga ada tulang rawan fibroblast. Matriksnya mengandung banyak berkas rabut kolagen yang padat dan memiliki daya renggang yang lebih kuat daripada tulang rawan hialin. Contohnya adalah simfisis pubis atau persambungan tulang kemaluan dan diskus antar ruas tulang belakang. Yang kelima ada jaringan tulang sejati. Sel-sel penyusun jaringan tulang sejati berasal dari osteoblast yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matriks yang disebut osteon. Tulang juga dapat terbentuk dari osifikasi atau kalsifikasi kartilago. Struktur jaringan tulang sejati atau disebut saluran Havers berisi pembuluh darah, pembuluh limpa, dan saraf. Saluran-saluran Havers disambungkan oleh saluran Volkan yang ada di antara kedua saluran tersebut. Di sekeliling sistem Havers terdapat lapisan tulang yang bernama lamela. Pada lamela-lamela yang ada di sekeliling sistem Havers tersebutlah dapat osteosit atau sel-sel tulang yang menempati rongga atau lakuna yang tersusun secara konsentris. Yang keenam ada jaringan darah, disusun oleh sel-sel darah merah, sel-sel darah putih, dan keping-keping darah yang berada dalam cairan yang dinamakan plasma. Sel darah merah atau eritrotis berfungsi sebagai pembawa oksigen dari organ respirasi ke berbagai jaringan. Sel-sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai pembunuh bibit penyakit, sementara keping-keping darah berfungsi sebagai pembekuan darah. Sel darah putih dibedakan menjadi eosinofil, neutrofil, basofil yang dihasilkan sumsum merah, dan limfosit, monosit yang dihasilkan jaringan limfoid. Yang ketujuh ada jaringan limpa. Tersusun dari serat retikuler, sel-sel limfosit, dan makrofag mengandung zat-zat seperti plasma tetapi dengan konsentrasi yang berbeda. Tidak terdapat sel darah merah tetapi terdapat limfosit yang berperan sebagai fagosit yang melindungi tubuh. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus, terdapat pada organ-organ limpa seperti timus, tonsil, dan limpa. Kesimpulannya, jaringan adalah kumpulan sel-sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan pada hewan vertebrata terbagi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Fungsi umum dari jaringan epitel adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Sedangkan jaringan ikat berfungsi sebagai pelekat satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, dan juga berfungsi sebagai pembungkus organ, pengisi rongga di antara organ, pelindung tubuh, pemberi bentuk pada tubuh, pencegah tubuh untuk kehilangan panas, dan sebagai produsen darah. Sekian penjelasan dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.